Halo teman-teman dan Pak Ki, selamat datang di acara 1 Fisiologi Tumbuhan, yaitu tentang perkecambahan. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui dan membuktikan perkecambahan pada biji epigel dan hipogel. Praktikum ini sangat mudah dilakukan karena hanya membutuhkan benda-benda yang ada di luar kita, dan biji-bijinya pun gak begitu mahal. Bagaimana kegiatan praktikumnya? Tonton sampai habis dan jangan lupa like dan subscribe. Alat yang digunakan adalah kapas dan juga wadah, serta bahannya adalah air, biji kacang hijau dan biji jagung. Tahapan dari praktikum ini adalah biji jagung dan juga biji kacang hijau diberi air yang cukup banyak hingga setengah dari wadah tersebut. Tujuannya adalah untuk melihat kualitas biji, mana yang baik dan mana juga yang buruk. Kemudian biji yang terapung menandakan biji yang kurang baik, jadi dibuang saja. Setelah itu biji direndam kapas dimasukkan ke dalam wadah sehingga menutupi bagian dasarnya. Kemudian kapas tersebut disiram hingga basah, cukup untuk benih tersebut untuk tumbuh. Kemudian biji kacang hijau dan biji jagung dimasukkan ke wadah tersebut sebanyak 10 biji. Menurut buku dari Tyson Zeger tahun 2002, perkecambahan biji merupakan proses pertumbuhan embrio dengan komponen biji lainnya yang dapat menghasilkan tumbuhan baru, ditandai dengan munculnya plantula. Menurut penelitian McViro tahun 2017, perkecambahan terdiri dari 2 jenis, yaitu perkecambahan epigel dan hipogel. Perkecambahan epigel ditandai dengan hipokotil yang tumbuh memanjang sehingga plumula dan kotiledon terangkat ke atas atau permukaan tanah. Kotiledon dapat melakukan fotosintesis selama daun belum terbentuk. Contohnya itu adalah pada tanaman kacang hijau. Selanjutnya adalah perkecambahan tipe hipogel, ditandai dengan epikotil tumbuh memanjang, kemudian plumula tumbuh ke permukaan tanah dan menembus kulit biji. Kotiledonnya itu tetap berada di dalam tanah. Contohnya itu adalah pada tanaman jagung. Selanjutnya adalah ciri biji yang layak berkecambah menurut penelitian Willis dan kawan-kawan tahun 2014. Yang pertama adalah mengandung cadangan makanan. Jadi, untuk membuktikan biji tersebut mengandung cadangan makanan, biji tersebut harus direndam air sebelum ditanam. Nah, biji yang tenggelam tersebut menandakan bahwa biji tersebut mengandung cadangan makanan yang banyak. Kemudian ciri selanjutnya adalah berwarna cerah, berukuran normal, berbentuk seragam, harus bersih dari kotoran dan tidak ada luka atau goresan. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perkecambahan. Menurut McViro 2017, faktor tersebut adalah tingkat kematangan biji, ukuran biji, air, suhu, kadar oksigen, cahaya, dan dormansi. Apakah itu dormansi? Menurut penelitian Tetuka dan kawan-kawan tahun 2015, dormansi merupakan suatu keadaan tumbuhan dan metabolisme yang terhenti, disebabkan oleh kondisi lingkungan atau faktor dari tumbuhan itu sendiri. Dormansi dari faktor dalam tumbuhan itu sendiri adalah disebabkan oleh kulit yang tebal, permeabel.
Jadi untuk mengatasinya itu diberi perlakuan khusus seperti diamplas, digosok, dan bisa diberi perlakuan kimia. Kesimpulannya adalah kacang hijau merupakan tipe perkecambahan epigeal yang ditandai dengan hipokotiledon yang tumbuh memanjang sehingga plumula dan kotiledon terangkat ke atas atau permukaan tanah. Sedangkan dengan jagung, biji jagung merupakan perkecambahan hipogeal yang ditandai dengan epikotel tumbuh memanjang, kemudian plumula tumbuh ke permukaan tanah menembus kulit biji dan kotiledonnya tetap berada di dalam tanah.